Berarti Bapak nyaman di stand up Indo Comedy? Nyaman. Bahaya juga ya. Semakin Bapak nyaman, semakin mungkin kita bungkus. Oke. Angkringan balik lagi. Ada teman-teman dari stand up Indo Comedy yang main ke angkringan. Wih, gila. Ini jarang-jarang komunitas stand up komedi main ke angkringan. Support. Biasanya yang main ke angkringan komunitas reptil. Penyembah sepatu fans. Sekarang ada komunitas stand up Indo Comedy loh, gila. Komunitas stand up pertama yang isinya PNS. Tapi keren, gokil nih, ada stereofoam ya kan. Ini bisa dijatuhin nggak nih? Jangan. 1,3 loh. Ini aja belum balik modal loh. Bapak udah mau menghancurkan lagi. Nanti jadi 2,6 loh. Saya bikin lagi. Ada Bapak Adit. Iya. Biasa. Bapak Adit ini termasuk member komunitas stand up Indo Kemenku yang unik. Iya sih. Karena Bapak stand up Indo Kemenku yang bukan Kemenku. Iya. Kenapa Pak? Di tempat Bapak kerja nggak terlalu lucu orang-orangnya apa gimana? Nggak ada komunitasnya, emang minoritas. Jadi kalau saya bikin komunitas di kantor saya ya cuma saya doang sih. Sama kayak Bapak di angkringan. Saya ada teman saya. Ada. Cuma teman saya seperti gerobak ini. Iya, fungsinya properti Diam ya. saja. Emang teman Bapak kalau disenggol ini juga rubuh. Teman saya 1,3 juga. 1,3. Stereofoam ya, stereofoam. Berdua jadi 2,6. Saya mendapat kabar burung, Pak. Iya. Dari teman-teman. Ternyata Bapak sebelum di stand up Indo Kemenku, Bapak udah masuk di beberapa komunitas stand up komedi yang lain, Pak. Gila. Melanglang buana. Saya sudah melanglang buana memang. Dan ternyata komunitas-komunitas stand up yang Bapak ikuti semuanya bungkus. Nggak bungkus. Terus? Bubar. Sama ya. Gimana ceritanya sih Pak? Gimana ceritanya? Emang setelah saya masuk, mereka akhirnya berpikir kayaknya emang kerja aja lebih bagus. Kayaknya daftar PNS. Daftar PNS nih. Menarik kayaknya nih PNS nih. Daripada stand up nggak ada duitnya. Jadi pertama komunitas mana yang Bapak bikin bubar dulu? Unpam. Universitas Pamulang. Emang Bapak anak Unpam? Enggak, itu juga bukan. Tapi kan rumah gue dekat sana. Rumah Bapak dekat sana. Jadi sana. Komunitas stand up Indo Unpam buka bagi warga lokal. Iya, bagi warga lokal. Terbuka dia untuk umum. Jadi stand up Indo Unpam berarti udah ada sebelum Bapak ikut ya? Sebelum. Jadi berarti stand up Indo Unpam komunitas pertama yang Bapak ikutin? Iya. Gimana ceritanya itu Pak? Jadi stand up Indo Unpam tuh baru ada sebulan. Jadi saya masuk. Dia umurnya baru sebulan tuh Bapak masuk? Iya, baru sebulan. Jadi gue pikir wah besar bersama. Tumbuh bersama. Ternyata bubar bersama. Dari tumbuh bersama aja udah kayak slogan partai kan? Iya. Dan di situ kan dulu gue bareng sama Jupri. Jupri Suci 8. 7 dong. Oh, 7 ya? Iya, 7. Yang dia tuh kalau keluar kota tuh dia show, stand up gitu. Kalau Bapak? Saya juga sama, keluar kota, stand up gitu ya, tapi open mic. Jadi Jupri dibayar, Bapak malah bayar buat transport. Iya, buat transport, ya Allah. Masih perlu effort ya? Masih perlu effort. Udah gitu belum dapat panggung-panggung lagi yang ada duitnya. Dapat, cuma nggak dibayar. Aduh. Jadi Bapak masuk stand up Indo Unpam, ada abang-abangan nih nggak? Ada dulu, pau-pau dulu. Okay. Dia bukan abang-abangan nih, tapi dia cewek soalnya. Pau-pau mana nih? Pau-pau Suci 5. Oke. Ingat, wajar nggak orang nggak karena langsung keluar. Saya oke aja. Iya. Biar kayak nyambung. Iya. Nanti juga ada gambar ya kan, pau-pau yang mana gitu ya. Gitu ya di tengah. Ya, terus biar penontonnya juga nggak tahu, oh ini loh pau-pau. Oh, saya pikir popo YouTuber gitu. Iya, takutnya itu kan. Yang cewek cakep. Ternyata bukan. Bapak masuk Unpam. Berarti udah sempet open mic. Sempat berapa kali, ikut lomba juga sempat. Dari Unpam. Cuma karena kan pendirinya pau-pau ya. Dan kayaknya waktu itu animonya dikit tuh. Nah, akhirnya dipikir ya udah bubar aja dulu, stop dulu. Nah, waktu itu dia nyaranin kemana nih? Tapi pau-pau tuh anak Unpam? Nggak tahu, kalau gitu gua nggak tahu.
Oke, oke. Tapi dia nyaranin waktu itu ikut aja ke Kaskus. Kaskus. Nah, dari sini nih mulai berbeda nih jalur Oke, hidupnya nih. mulai petualangan baru. Jadi si Jupri waktu itu dia masuk stand up Pamulang. Sekarang Tangsel, stand up Indo Tangsel. Oh, jadi dari Unpam ada stand up Indo Pamulang. Dulunya sebenarnya Indo, masih stand up Pamulang. Stand up Pamulang. Terus si Jupri ke sana, saya Bapak ke Kaskus. Ini udah mulai Bapak berbeda nih. Memencar ya. Iya, memencar. Jalur berbeda Jalur nih. berbeda. Pasti Jalur- dalam hati Bapak saya lebih sukses daripada Iya dong. Karena kan Jakarta kan. Kaskus Bener, Jakarta. Kaskus gila. Iya. Siapa yang nggak tahu Kaskus waktu itu kan? Gokil, ya lagi hype-hype. Lagi hype-hype-nya. Pamulang kan ya kelurahan ya. Masa ada komunitas melambung tinggi tingkat kelurahan? Ya kan. Paling cuma laku-laku kelurahan Iya, gitu. pulangnya, iya. Pikir saya. Ternyata Ternyata malah kebalik ya. itu malah batu loncatan. Iya ya. Terus Bapak di stand up Indo Kaskus gimana, Pak? Stand up Indo Kaskus saya berapa tahun ya? Agak lama ya, setahunan. Itu emang markasnya di mana, Pak, stand up Kaskus? Dulu di Indomaret Ampera. Waktu itu juga deket lah sama open mic Jaksel juga di situ. Oke. Ada abang-abangannya juga di situ. Ada. Nah, ini juga lucu nih, abang-abangannya namanya Pancatis. Aduh, dapat award kan waktu 2019 ya? 2019. Komikanya komik. gitu. Iya, komikanya komik. Berarti udah dewa banget. Banget coy. Yang materinya soal hujan itu kan. Dia tuh kalau Bapak berguru sama Pancatis Iya, berarti di sih, stand up komikanya Indo. komik dong, gokil. Berarti Bapak sudah Wah. jalur gue jelas. Jalurnya udah bener nih kayaknya nih. Open mic. Open mic. Lu kalau di stand up Kaskus, lu tuh bakal banyak job, Oh, gokil. sudah Job, kan? menjanjikan Iya, dong. gokil. Ini kayak manajer HRD yang direportase ya. Langsung kan, wah gila nih. Bisa nih gue jadi pembantu di mana? Bukan ya. Kan dijanjiin biasanya. Dijanjiin Kerja di kafe. Kerja di kafe. Tapi bener ada eventnya? Sering event? Ada, ternyata sering event. Bapak sering bantu-bantu juga? Sering bantu-bantu, sering open Oke. mic. Cuma yang beda saya nggak tahu adalah itu nggak dibayar. Jadi emang kerjanya kerja paksa. Romusa emang. Jadi kalau saya nggak stand up saya dicambuk di sana. Lagi nongkrong, panggung belum dipasang lu. Cetar. Terus, tapi kan itu sarana open mic juga, Mbak. Iya, sarana ngelatih ilmu lah. Jadi belajar. Kombut-kombut juga dari situ. Nah, tapi yang lucunya satu nih. Jadi stand up Kaskus itu dia kan nggak bisa masuk TV. Karena namanya nama merek tuh nggak bisa masuk. Nah, Iya, benar-benar. dia tuh sempat ngadu ke Ernest. Nah, karena mikirnya kan, wah iya stand up Kaskus kan minoritas kan, karena di minoritasin tuh. Kok Ernest juga minoritas, makanya dipikir Minoritas ngadu ke minoritas. Iya, gokil kan? Kalau konsep matematika, minus kali minus pasti positif. Gokil. Jadi dipikir waktu itu, wah gila, kok Ernest pasti mengerti nih perasaan stand up sesama Kaskus. minoritas. Ngadu Ngadu kan. Terus Karena waktu itu ada event, abis itu ngadu. Terus kok Ernest bilang dengan santai bilang gini katanya, gimana tuh? udah sih gabung stand up Jaksel aja, udah paling bener itu. Ya. Oke. Maksud gua kalau misalnya gitu kan, gua pikir bakal ada perasaan senasib gitu, ternyata enggak gitu, malah dibalik gitu ya. Makanya Udah damai aja sama keadaan ya. Iya kayak gitu, makanya gua paling gitu kalau misalnya Ko Ernest ngatain, Kenapa tuh emang? ya pengen dibalik aja. Udah Ko Ernest gabung aja. Udah mah paling bener itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Bisa keluar dari stand up Kaskus gimana, Pak? Stand up Kaskus bukan keluar, bubar. Emang bubar komunitasnya? Bubar, jadi abis show dipikirkan bakal hype-nya bakal naik gitu ya, ternyata enggak gitu, Aduh. malah kepleset. Aduh. Buat bikin show Sun. enggak, mini show Mini show itu jatuhnya ya. 5 orang 5 orang. Penonton ada, alhamdulillah rame. 40, cuma 20-nya anak kecil. Kagak tahu, gue juga bingung. Kenapa bisa anak kecil nonton stand up di situ dong? Gokil. Dan yang paling gokil waktu itu kan ngundang gue kan. Gue siapa? Gue itu Randika Jamil. Dan dulu kan dibilang dibayarnya Per punchline. enggak per orang, jadi bagi hasil, Oh, koseri. Iya. Tapi lakunya tuh cuma, ya Allah, sedih banget, cuma ya di itu paling 100.000 itu masih bagi hasil. Lu bisa bayangin nggak?
Jadi dia naik mobil dari Trax FM gitu ya, dari Sudirman gitu. Terus dibayar cuma 70.000, 30.000. Gue nggak tahu dah. Ya Allah. Anjir, gitu. Itu di kafe tuh. Di Ampera juga. Oh, di tempat biasa open mic. Iya. Habis itu setelah ada fakta itu, Ngedon. kayaknya kita jadi PNS nih. Iya deh. Udah fokus kerja aja dah. Nggak usah macem-macem. Berarti emang bener yang ada gue siaran di Jamil itu memang event terakhirnya stand up Kaskus. Event terakhir stand up Kaskus. Yang Bapak tahu. Iya kayaknya udah. Habis itu emang bener, kayaknya kita bubar aja gitu. Iya, kayaknya udah sepakat sendiri. Habis itu nggak ada omongan-omongan lagi gitu, udah sepi grup gitu. Ya udah lama-lama Open mic, bubar. open mic? Udah lagi? nggak ada. Nah, emang sebelum dari itu juga animonya udah dikit. Yang setiap open mic itu cuma 3 orang. Padahal saya pernah lihat ini loh Pak, yang stand up Kaskus masuk kayak Metro. Oh iya, itu zaman sebelum saya masuk. Ya, Setelah saya masuk udah tuh. kayaknya cukup deh ya Kaskus kata Metro. Iya ya. Ini balik lagi yuk yang bener yang bener. Iya. Iya, iya. Allah. Dari situ. Jadi membubarkan diri, Bapak membubarkan diri. cabut juga. Nah, Akhirnya Bapak kemana lagi tuh habis itu? ke stand up Batavia. Ada komunitas namanya Stand Up Batavia. Iya. Atau Bapak yang bikin Stand Up Batavia? Gue gabung tapi juga termasuk yang diriin. Oh, Jadi udah Bapak ada orang. Hmm, Dia ngebuat gitu komunitas kecil. kecil. Habis itu saya masuk. Terus ngubah namanya. Oh, jadi sebelumnya namanya bukan Stand Up Batavia? Bukan, namanya tuh apa ya? Dari nama aplikasinya. Hah, aplikasi? Dulu Gitok, main Gitok kan pada. Terus nggak tahu kenapa ketemu komunitas stand up di situ. Ya Allah. Aneh banget. Ngumpul, ya Ngumpul. banget lah. Biasanya Bitok tuh nyari open BO, Pak. Ya itu saya doang nih. Jadi Nggak ada yang nyari stand up. itu sebelum Open BO terkenal coy. Jadi itu masih random nih. Jadi ada open stand up. aplikasi, iya. Tiba-tiba ada stand up ya. Iya. Ya udah gabung tuh. Itu ngumpulnya di mana, Pak? Ngumpulnya di Kota Tua. Nah, Oh, makanya makanya karena namanya kayak gitu Batavia. akhirnya Batavia. Ikutlah Bapak di Nah, situ. karena kan namanya aneh kan, kalau bisuk di stand up gitu kayak apaan nih? Stand up Bitok, Bitok. ya kan? Allah. Kesannya kayak Open BO bener. Open BO sambil stand up Iya, ya. nggak ada yang tahu ya kan? Iya, bener. Bapak masuk, Oh, masuk. lancar juga open mic. Lancar, open mic. Itu lumayan sih kalau menurut Ada gua. abang-abangannya juga gak? Saya jadi abang-abangan. Orangnya banyak banyak 20 sampai 30 ada. yang aktif tuh. Dalam sekali open mic ya maksudnya itu lumayan rame itu kayak gitu 20. Cuma ya Yang 20-an tuh naik, yang naik. iya 20-an yang Wih, naik. banyak itu termasuk banyak ya? Termasuk banyak, makanya waktu itu kayak oh ya bisa nih. Cuma ya Bisa Karena- bisa gede nih. iya. Cuma karena waktu itu menurut gua yang bikin nggak bisa jadi besar ya. Dulu ya sama kasusnya tidak diakui stand up Indo. Terus Jadi- Bapak propose, Sempat propose, ditolak Bari waktu itu. suruh gabung. Suruh gabung Jakpus. Nah, Iya. ya udah habis itu Karena mungkin waktu itu masa-masa itu stand up Indo juga lagi membesarkan komunitas kali bisa ya. jadi Itu bubar atau Bapak keluar, Pak? bubar karena Sempat bikin mini show juga. waktu itu bikin lomba. Dulu lomba gua 2 kali lomba di mall. Lomba debat. Wah, anjir, bukan dong. Cerdas cermat. Aduh. Itu open. Open komunitas. Dari situ Anjay. ketahu tuh anak Jakbar. Jurinya dulu Afif malah. Afif Safi. Sapi bubarnya karena ya gitu, ya nggak berkembang. Udah. Itu bubarnya emang mendeklarasikan diri sendiri juga. Ya lama-lama Atau aja. udahlah nggak ngumpul-ngumpul. Iya gitu, nggak ngumpul. Sama lah kayak angkringan kan. Aduh, tetap dong. Angkringan kan sifatnya bukan partner, Oh, bukan partner. tapi saya. Oh, jadi emang temennya bisa dilepas pasang ya? Betul. Saya bisa aja tiba-tiba di sini jadi temennya Selama angkringan. masih ada saya, insya Allah angkringan masih jalan. Oh. Karena belum ada duitnya. Kalau ada duitnya pasti semangat dong Semangat ya, semangat ya Iya. orang-orangnya. Oke. Uang. Gue tuh udah mikir, gue mau gabung ya udahlah daripada nggak Gabung bener, aja nggak yang bener. ada. Gabung yang ada. Gue gabung ke, maksudnya waktu itu gue pengen gabung ke Jaksel lagi. Kalau nggak Jaktim lagi. Cuma gue nggak tahu ya, gue tuh selalu tergabung komunitas yang aneh-aneh. Tapi Bapak dulu sempat gabung ke Jaksel sama Jaktim. Gue udah ngobrol sama Popon, bang, bla bla bla, gue pengen gabung Jaksel, boleh nggak? Waktu itu dia bilang, oh yaudah, open mic aja dulu, 3 kali atau berapa kali. Nah, oke, 2 kali tuh gue udah datang tuh. Pas yang ketiga nih, pas mau datang ketiga, tiba-tiba ada anak Jakut, Jakut? bilang ngejapri, bang, ngisi di sini yuk bang, kita buat komunitas.
Nah, begonya gue ikut. Namanya stand up Cinere. Iya. Allah. Anjir. Cinere. Terus Ya berarti gitu. yang selatan Bapak lepas tuh. Iya gitu. Bahkan menurut gue anak Jaksel tuh agak support ya. Maksudnya anak Jaksel datang ke stand up Cinere. Widih, gokil juga tuh. Iya nonton, wah gini. Dan menurut gue Tapi jalan tuh stand up Cinere. stand up Cinere jalan. Sempat sampai Bapak jadikan kendaraan audisi juga kalau nggak salah. Audisi Suci atau Suca juga dari Suca ya. Di Batavia sih sebenarnya kalau yang Suca. Oh di Batavia. Heeh. Berarti mantap juga Batavia ya. Mantap. Ya lumayan lah Batavia. Terus ke Cinere. Di Cinere bubar atau Bapak ngeluarin diri? Di Cinere itu sama kayak angkringan. Kenapa nih? Kalau di angkringan Bapak nih. Iya. Kalau di Cinere saya. Aduh. Jadi Cinere bubar karena saya waktu itu lagi nggak mau ngejalanin. Jadi ya udah bubar juga Ya Allah. lama-lama. Berarti itu yang tempat Bapak yang eksekusi juga. Jadwal Bapak yang eksekusi itu waktu itu. Enggak, sebenarnya udah ada orang-orangnya, cuma karena yang gerakin biasa saya Ayo gitu. ngumpul. Ketika Bapak sudah tidak ayo. Iya, mereka mati sendiri. Sepertinya Cinere udah jadi klub bola. Iya, jadi debat aja. Debat gitu Ya ya. Allah. Tapi Bapak sempat mau ngumpulin mereka lagi nggak? Setelah melihat dunia per stand upan yang begini gitu ya, maksud Yang gua, dinamis. yang dinamis, terus gue melihatnya miris gitu. Karena gini, banyak orang yang ikut stand up itu tuh pengen sukses gitu, pengen cepet kaya. Jadi gitu, nyari ya. duit dari stand up. Iya. Nah, masalahnya menurut gua paling miris adalah karena ini adalah jalan paling realistis daripada mereka kerja, ngerti gak lo? Iya Allah. Jadi ada yang umurnya 30 gitu, udah bingung dia mau kerja apa, makanya dia stand aja lah. up gitu. Jadi ya iya gimana ya, tapi udah paling realistis stand up nih dibandingkan pilihan-pilihan lain gitu. Skill udah nggak ada Iya, ya kan, Allah. kesempatan sudah tertutup karena usia. Ya, sebenarnya gua pengen masuk stand up Indo Jaktim. Udah lagi-lagi ada yang ngajak lagi, Apa? Mas Anto. Ayo gabung. Kenal sama Mas Anto tuh dari mana? Dulu itu gua kayaknya ikut lomba bareng di Basnas gitu ya, Badan Amal Zakat Nasional lah. Lomba bareng. Anto ngeliat gua, terus gua juga tahu Anto kan, dan waktu itu PNS juga kan. Oh ya udah. Pas gua mau gabung lagi, maksudnya mau nyoba stand up lagi, gua sempet vakum tuh dari Cinere. Setelah berkali-kali kayaknya emang stand up bukan di gua nih kayaknya nih. Vakum setahun. Pas gua mau mulai lagi, ya udahlah sekarang lepas aja lah, nggak usah terlalu ada animo apa-apa, harapan apa-apa. Nah udah pas Nothing Tulus gini, tiba-tiba Anto kontak, Dit, Stand-up open mic di sini Indo dong. Oh iya, gua datang open mic. Berarti pertama kali yang Bapak datang tuh yang ngisi Sukrats ya? Ya oke. Ya ada Sukratsnya. Nah, dan gue mikir kan ada feel yang sama nih stand up. Indo Kemenq. Indo Kemenq sama Cinere sama Batavia kalau menurut gue ya. Karena kan sama-sama awalnya belum lucu dan sifatnya kekeluargaan. Karena kalau menurut gue kan gue mikir kalau lu berkomunitas tuh lu artinya berkeluarga. Nah, jadi kalau lu nggak nyaman sama keluarga lu juga nggak enak. Berat. Nah, kalau menurut gue sih gitu, karena nyaman aja sih. Berarti Bapak nyaman di stand up Indo Kemenq. Nyaman. Bahaya juga ya. Semakin Bapak nyaman, semakin mungkin kita bungkus. Tapi gimana Pak, progres ya Pak setelah Bapak masuk stand up Indo Kemenq? Kayaknya Kan saya Bapak yang mau dikeluarin deh. Ayo untuk mempertahankan komunitas. Kita lagi memindai background ya. Tapi gimana Pak? Bapak ngelihatnya gimana Pak? Bapak kan udah banyak manglang buana di komunitas nih, khususnya yang bungkus. Iya. Apakah stand up Indo Kemenq akan lari ke arah sana? Nggak tahu gua, kalau itu gua nggak tahu. Kalau di yang sebelumnya kan, kenapa komunitasnya bungkus? Karena menurut gue ekspektasinya tinggi nih orang-orang. Kayak pengen sukses lah, pengen apa. Nah kalau di Kemenq kan kayak hobi ya, kan udah pada kaya semua. Jadi emang bukan berekspektasi mendapatkan sesuatu dari yang stand ini. up. Jadi menurut Bapak Kayaknya bisa bertahan lama. Ya? Ya 2 jam lagi. Ya Mas Anto WhatsApp lagi. Kalau misalkan nih, tahu-tahu stand up Indo Kemenq bubar jadi berarti stand kita up. sudah tahu ya siapa dalangnya. Teman-teman stand up Indo Kemenq mau ini mini show. Diomongin nggak? Boleh. Boleh. Namanya apa Pak? PNS. Apa tuh?
Pegawai negeri stand up. Oke. Pegawai negeri stand up. Mudah-mudahan stand up Indo Kemenkeu tetap bertahan Oke. dan tidak beralih fungsi jadi klub bola. Iya.